Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Pagi Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Lancar, Pak. Jelas Pak. Ya, jadi sebelum kita mulai ya, ini agak-agak ada kabar yang mungkin untuk sebagian besar orang itu kurang mengenakan ya. Jadi sudah ada pengumuman bahwa semester depan, semester ganjil ya, 2000 semester gan eh semester Semester genap. semester genap ya, semester genap Genap Pak. semester genap itu akan dilakukan secara daring juga. Jadi ya masih nunggu ya. Mungkin setidaknya kalau misalnya semuanya udah selesai divaksin baru mau bisa ketemu di kelas lagi gitu. Nah, itu udah resmi ya, udah pengumuman resmi dari rektorat. Jadi ya mau gimana lagi. Oke, sekarang ini pertemuan terakhir kita sebelum UAS. Jadi saya mau mereview materi-materi apa saja yang kemungkinan akan keluar di UAS nanti ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi-materi tersebut, ada satu hal yang perlu saya ingatkan ke kalian bahwa pengumpulan catatan itu sudah bisa dilakukan ya. Jadi pengumpulan catatan ini tenggat waktunya itu hari Rabu minggu depan. Hari Rabu minggu depan jam 12 malam. Nah, itu bagaimana bisa dikumpulkannya? Itu sama dengan pada Google Classroom ketika UTS kalian kemarin. Jadi silakan boleh dicek kalau misalnya kalian pakai laptop. Di situ sudah tertera ya, sudah tertera. Nah, di Google Classroom-nya, mekanika kekuatan material. Nah, di situ Brilian Dwinata memposting tugas baru, yaitu pengumpulan catatan ya. Nah, kalian tinggal scan ya, scan catatan kalian seperti biasa. Kalau yang kuliahnya pernah sama saya, mungkin udah pernah melakukan ini juga ya. Di-scan setiap halamannya dan di-compile dalam satu file PDF, lalu dikumpulkan. Jadi sudah bisa dari sekarang gitu, proses scan-nya. Oke? Ya, Pak. Jangan sampai salah Google Classroom-nya ya. Jadi Google Classroom yang digunakan itu Google Classroom untuk UTS atau UAS gitu. Yang Baik nama Pak. kalian itu sudah terorganisasi oleh jurusan ya. Oke, nah sekarang langsung aja kita mulai. Jadi persiapan UAS. Ada beberapa materi yang perlu kita kuasai ya untuk UAS ini. Dan materi-materi tersebut itu materinya dimulai dari setelah UTS. Jadi materi-materi yang sebelum UTS itu eh ya sebagian besar tidak ikut ya. Cuma ya tetap-tetap aja kalau misalnya MKM itu ya tetap bikin diagram benda bebas, tetap bikin sectioning dan lain-lain. Oke. Jadi yang pertama materinya itu membahas mengenai nah kok turun dikit ya, bentar. Yang pertama membahas mengenai sebentar. Ini kayaknya baterainya udah mau habis, saya ganti dulu. Kita langsung aja ke contoh soal yang berisi tentang ketiga materi ini ya. Misalnya ya, yang pertama nih. Nah, tegangan normal akibat momen. Nah, di sini itu biasanya persoalannya itu dimulai dari ya sebuah struktur yang ditumpu pada suatu tumpuan tertentu ya.
dan diberi beban. Nah, ditanyakan berapakah tegangan normal akibat momen yang paling besar gitu dan letaknya ada di mana. Nah, biasanya soal-soalnya itu dimulai dari ya biasanya batang lah. Nah, batang ini dia memiliki misalnya ini ya penampang. Punya penampang. Dimana penampangnya ini kalau kayak gini dia poros ya, penampangnya lingkaran misalnya ya. Dengan radius sebesar misalnya ya anggaplah 2,5 cm misalnya kayak gitu ya. Nah, ini tumpuannya misalnya tumpuannya itu jenisnya itu cantilever beam atau ditumpu secara jepit atau las ya di bagian dinding di sini. Misalkan, nah ini dibebani dengan suatu beban tertentu. Anggaplah ini bebannya 3 kN atau 3000 Newton ya. Dan misalnya panjangnya ini misalnya 4 meter. Nah, ada beberapa titik yang diketahui misalnya ini titik A, titik awal ya, ini titik B, misalnya ini titik C gitu. Nah, tipikal soalnya itu ya ditanyanya berapa sigma maksimum yang terjadi akibat momen. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan? Pertama kali kita ngapain dulu coba? Bikin DBB, Pak. Bikin DBB. Tujuannya untuk apa? Cari gaya reaksinya dan Gaya reaksi. Udah momennya. dapat gaya reaksi? Sectioning. Sectioning. Untuk mendapatkan Momen. grafik gaya dalam momen ya. Nah, ini nih yang utamanya. Jadi kita harus dapetin dulu grafik momen. Jadi kita bisa tahu mana yang paling besar gitu. Di titik mana yang paling besar letaknya gitu. Nah, oke, ya udah kita langsung aja kita proses di sini misalnya ya sederhana aja ya. Berarti DBB-nya sederhana juga. Jadi langkah pertama DBB. DBB kita gambarin batangnya dan juga gaya-gaya yang bereaksi di sana. Di sini 3000 Newton. Misalnya ini kok 300 sih? Ini 3000 ya. Kalau misalnya di soal ditulis 3 kN, kalian bisa ubah jadi 3000 kayak gini atau tetap ada K-nya. Boleh-boleh aja, sama aja ya. Jadi tetap ada K-nya atau langsung diubah jadi 3000 kayak gini, boleh-boleh aja, terserah. Nah, lihat tuh di tumpuan A itu dijepit, berarti ada gaya reaksi apa aja? Tumpuan A. Halo, halo. Ntar, Pak. Di A, Pak, ada gaya reaksi AY, Pak. AY otomatis ya. Pakai logika aja, itu kan di A itu dijepit, berarti tidak boleh bergerak baik itu translasi ke atas atau ke bawah atau ke kiri ke kanan, itu kan nggak boleh ya. Berarti ada gaya reaksi itu, baik di sumbu X dan sumbu Y. Oh, berarti ada reaksi AY dan juga ada reaksi AX gitu. Tapi karena di sini tidak ada gaya aksi, sebenarnya AX-nya nggak muncul. Gitu. AX-nya nggak muncul tuh karena nggak ada gaya. Bukan nggak muncul, tapi 0. Nilainya 0. AX-nya itu nilainya 0. Misalkan nih, ya udahlah, saya kasih nih. Ini ditarik nih sama gaya misalnya 5000
Newton. Jadi dimodifikasi dikit ya soalnya. Nah, biar AX-nya itu ada. Nah, kayak gini. Nah, ini pasti muncul. Oh iya, ini arah dari AX dan AY kalian bisa bebas dulu untuk pertama kali. Kalian tentukan secara bebas, boleh ke kiri, boleh ke kanan, boleh ke atas, boleh ke bawah gitu ya. Nah, nanti ya kita lihat nanti. Kalau misalnya sudah dapat nilainya, entah itu negatif atau entah itu positif, nah kalian koreksi kalau misalnya negatif. Jadi DBB-nya itu direkonstruksi supaya itu lebih mengurangi kemungkinan kesalahan dalam perhitungan. Ya anggaplah ini AY-nya ke bawah gitu ya. Kita nganggap AY-nya ke bawah nih misalnya ya, nggak ke atas. Nah, kayak gitu misalnya ya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan gini penggambaran oh ya ada satu lagi ketinggalan. Nah, ini kan nggak boleh muter juga ya oleh si tumpuan A ini karena dia jepit, berarti akan timbul gaya reaksi momen juga di sini. Nah, ini juga kita boleh kemana aja dulu arahnya, boleh searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Misalnya saya gambarkan searah dengan jarum jam kayak gitu ya, M. Nah, ya udah tinggal kita perhitungkan berapa semua gaya reaksi di sini gitu. Yang pertama, sigma F di sumbu X sama dengan 0. Langsung aja. 5000 ke kanan ya positif. Dikurangi AX. AX ke kiri negatif sama dengan 0. Berarti AX sama dengan 5000. Nah, karena hasilnya positif, berarti asumsi kita yang menganggap AX itu ke sebelah kiri itu benar ya. Jadi dia AX-nya emang arahnya ke kiri gitu. Nah, untuk sumbu Y, sigma F di sumbu Y sama dengan 0. Ya udah ini berarti minus AY minus 3000 sama dengan 0. Nah, ini minus AY sama dengan 3000 kan. Berarti AY-nya sama dengan minus 3000 Newton. Nah, ini minus nih. Jadi, asumsi kita itu keliru. Harus diperbaiki. Jadi, kebalikannya dari arah bawah. Berarti arahnya harusnya ke atas. Nanti kita rekonstruksi DBB-nya. Nah, terus sigma momen mau di titik A atau titik manapun boleh. Misalnya di titik A ya, itu sama dengan 0. Nah, di sini udah ada momen reaksi. Momen reaksi arahnya itu searah jarum jam. Berarti minus M. Nah, otomatis semua gaya di titik A tidak menghasilkan momen ya. Tinggal gaya di titik B tuh. Lihat, gaya di titik B mana yang menghasilkan momen? Apakah 3000 atau 5000? Mana yang menghasilkan momen? Mana yang menyebabkan titik A ini bisa berputar terhadap titik A ya sebagai poros rotasi? 3000. 3000 ya. Nah, itu arah rotasinya searah jarum jam atau berlawanan? Arah jarum jam, Pak. Searah jarum jam, berarti negatif. 3000 dikali lengannya 4. berapa tuh lengannya? Lengannya 4, Pak. 4 meter. Sama dengan 0. Nah, berarti ini minus M sama dengan 12.000 ya. Berarti M-nya sama dengan minus 12.000 Newton meter. Nah, kita rekonstruksi DBB-nya. Gambarnya di sebelah sini aja ya. Nah, jadi DBB-nya kita buat ulang dengan arah yang udah benar. Ini boleh dilakukan, boleh enggak. Tapi kalau misalnya enggak dilakukan, kalian harus konsisten dengan ini. Ya, jadi M-nya itu kalau misalnya nggak direkonstruksi, kalian M-nya harus tetap kayak gini, AY-nya harus tetap minus gitu ya. Nah, kalau udah direkonstruksi nggak usah. Nah, lihat AX itu udah positif, berarti asumsi kita benar ke arah kiri, ini AX.
AY itu negatif kalau misalnya ke bawah. Oh, kita ubah jadi ke atas, ini AY. Dan juga M, kalau searah jarum jam negatif dapatnya. Oh, berarti reaksinya harusnya berlawanan arah jarum jam gitu ya. Nah, ini 3000. Yang ini 5000. Nah, kayak gitu. Udah direkonstruksi, ngapain? Langkah yang kedua. Langkah yang kedua, ngapain? Langkah yang kedua, Pak. Sectioning. Sectioning, ada berapa section di sini? Gampang. Satu Cuma aja, satu Pak. ya. Nggak ada section, bahkan ya ini pokoknya nggak dipotong sama sekali gitu. Nah, ini section 1. Ya udah, kita gambarin. Nah, di mana jarak dari sini sampai sini itu X. Kita gambarin gayanya. Tadi itu, nah ini ikutin yang udah direkonstruksi ya arahnya. Ini M, ini AX, ini AY. Nah, masalahnya kalau misalnya kalian masih pakai yang kayak gini, AY-nya ke bawah terus M-nya itu searah jarum jam ya. Kalian di persamaannya harus tetap masukin negatif. Nah, harus tetap masukin yang ini. Tapi kalau misalnya udah direkonstruksi, positif semua dimasukinnya gitu. Awas ya, itu jangan sampai keliru di sini. Nah, di sini otomatis timbul gaya geser, gaya normal, dan juga momen lentur. Kayak gini. M. Kayak gitu ya. Nah, oke, setelah ini kita perhitungkan berapa KV, berapa M, berapa N. Sama, perumusannya sama semua. Sigma F disumbu X sama dengan 0. Berarti langsung aja ya. AX sama dengan N. Atau N sama dengan AX sama dengan, nah ini AX-nya dia nilainya 5000. Sigma F disumbu Y sama dengan 0, berarti AY sama dengan V, atau V sama dengan AY sama dengan 3000 ya. Dan sigma momen, nah anggaplah ini titik O sama dengan 0. Nah, ini momen di titik O sama dengan 0. Udah ada momen di titik O ya, itu M. Nah, ini M-nya beda nih. Kalau yang ini momen gaya dalam. Oh ya, biar kalian gak bingung, mendingan ini langsung angka aja ya. Ini itu tadi AX tuh 5000. Yang ini 3000, biar gak bingung nih. Soalnya beda M-nya di sini dan di situ. Nah, yang ini tadi 12.000 Newton meter. Nah, tinggal kayak gitu aja ya. Nah, jadi M yang di sini udah beda lagi ceritanya. Yang ini bentuk dari gaya dalam ya. Kalau yang ini reaksi. Oke. Nah, di sini udah ada momen murni, momen dalam ya, momen murni di sini arahnya udah berlawanan arah jarum jam, berarti M positif. Nah, di sini ada momen yang ya searah berlawanan arah jarum jam juga ya, berarti ditambah 12.000. Nah, sekarang tinggal gayanya, perhatiin. Gaya yang menghasilkan momen kan bukan yang 5000 ini ya, tapi yang 3000. Nah, akan menghasilkan putaran yang searah dengan jarum jam. Berarti minus 3000 dikali X sama dengan 0 gitu. Nah, ya udah berarti M sama dengan 3000X dikurangi 12.000 gitu. Newton meter.
Nah, oke ya. Dari sini kita udah dapat nih. Ini tujuan kita yang utama. Persamaan momen. Kita gambar grafik momen. Angka yang ketiga. Gambar grafik momen. Nah, ini momen Newton meter X meter sampai 4. Nah, kita masukin aja ya, karena ini adalah garis lurus, kita masukin aja ketika X-nya sama dengan 0 dan ketika X-nya sama dengan 4. Nah, masukin. Kalau X-nya 0, jadinya berapa M-nya? Masukin ke sini 0. Berarti ini minus 12.000 Newton meter. Kalau X-nya 4, oh ini kok 300, ini 3.000 ya. Nah, kalau X-nya 4, oh 12.000 dikurangin 12.000. Oh 0 nih, 0 Newton meter. Berarti dari sini dia itu minus 12.000 sampai ke 0 gitu ya. Tinggal tarik garis lurus. Nah, gitu. Ini adalah grafik momennya. Nah, kita bisa lihat yang paling kritis itu yang ada di sini kan. Ini adalah titik yang paling kritis ya. Coba aja kalian kalau misalnya ini kan kayak loncat apa? Loncat indah gitu ya. Nah, kalau misalnya patah, ya kalian bayangin aja biasanya kan di daerah-daerah sini gitu kan. Kalau misalnya patah, ya itu pakai logika aja coba bayangin. Oh, berarti di titik pojok ini, di titik A ini itu yang paling kritis karena momennya yang paling besar gitu, momen momen dalamnya yang paling besar. Semakin ke ujung, semakin ke kanan, itu semakin kecil sampai bahkan 0. Yang paling ujungnya itu 0 momennya. Kayak gitu. Nah, dari sini ini adalah sebagai dasar kita. Oh, letaknya kita udah tahu. Ini tulisin ya. Kalau misalnya emang ditanya letaknya di manakah sigma yang paling besar? Nah, langkah keempat. Ini langsung bisa kita tahu. Sigma maksimum terjadi ketika X sama dengan 0 dengan momen momen kritis itu sama dengan minus 12.000. Nah, kayak gini. Oke, nah jangan sampai lupa untuk menuliskan ini ya, kalau emang ditanya di manakah letaknya gitu. Nah, tinggal kita hitung nih. Nah, hitung sigma maksimum. Ya udah berarti sigma max ini sama dengan minus dari M dikali Y per I. Ininya max. Gitu. Nah, kita lihat nih. M maksimumnya kan udah dapet. Tinggal cari Y sama cari I-nya. Kita gambarin untuk nyari Y. Gambarin. Nah, ini kan dia poros ya. Nah, Y-nya kemana nih? Biar si sigmanya max. Ayo loh. Kita lihat. M maksimumnya dia negatif kan? Negatif. Berarti Y-nya harus ke atas atau ke bawah supaya ininya maksimal. Ke bawah, Pak. Yakin kau? Ke atas deh. Kan soalnya Ini kan udah negatif ya, si momen maksimumnya kan? ke atas, Pak. Udah negatif ya, berarti negatif sama negatif ini kan jadi positif. Ya udah. Ya, Pak. Karena kita nyarinya yang positif, berarti Y-nya harus positif gitu kan, harus ke atas.
Nah, Y-nya itu ini. Atau sama dengan jari jari. Ini neutral axis. Sama dengan jari-jari gitu ya. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau misalnya grafik momennya nggak kayak gitu, misalnya grafik momennya gini gitu ya, positif si M-nya. Oh, berarti kalian, nah ini kan positif. Nah, biar hasil akhirnya positif, Y-nya yang harus negatif gitu. Y-nya yang harus ke bawah gitu ya. Tapi ini kasusnya momen maksimumnya itu negatif. Jadi Y-nya harus positif. Ya udah, Y udah tahu nih bahwa Y itu sama dengan R ya. Positif. R-nya berapa tadi? 2,5 cm. Langsung ke meterin. 2,5 cm berarti 0,025 meter. Oke, sekarang cari I-nya. Nah, ini kalian karena ini sifatnya close book ya. Jadi, nah kalau misalnya open notes itu ini mencurigakan menurut menurut para penguji, mencurigakan, takutnya kalian lihat-lihat yang lain juga. Jadi saran saya kalian hafalkan I untuk batang ya, yang saya bakal keluarin yang sederhana aja lah, nggak bakal yang susah-susah. Nah, I untuk batang kalian udah tahu ya, kalau I untuk batang itu B dikali H pangkat 3 per 2 belas. Ini untuk batang. Kalau segitiga, saya nggak bakal keluarin segitiga. Pokoknya hafalin aja. Entah itu batang atau lingkaran. Kalau lingkaran apa? Masih ingat? Pi dikalikan R pangkat 4 Pi dibagi per 4. 4 dikali R pangkat 4. 4. Ya, kayak gini. Ini ingat-ingat aja, hafalkan. Kalau emang yang keluar poros. Kalau yang keluar ini batang biasa gitu ya. B dikali H pangkat 3 per 12. Pak, ini tuh yang pernah Bapak kasih tabelnya yang Iya, iya. agak ini teh Pak, apa namanya teh, agak ketukar sama yang second inersia. Kenapa? Yang buat nentuin I-nya tuh asal ketukar sayanya gitu Pak. Ketukar-tukar sama yang inersia yang kedua. Emang ini second moment of inertia kok. Oh, yang satunya lagi mungkin Pak. Nah, itu ada yang terhadap sumbu X, ada yang terhadap sumbu Y. Nah, coba kita lihat tabelnya ya, biar gak bingung. Second moment. Yang mana ya? Nah, ini ya. Nah, ini nih, yang IX nih. Yang dilihat yang ini nih. Nih, lihat ya, kalau misalnya segitiga itu BH pangkat 3 per 36. Kalau segi 4, BH pangkat 3 per 12. Ini adalah second moment of inertia, yang IX ini. Kalau yang J yang inersia polar, yang untuk torsi, ngitung torsi. Ini karena torsi itu materi UTS, jadi ya ini untuk UAS nggak kepake ya, yang J ini. Kayak gitu. Nah, ini adalah kalau yang grafik sampingnya ini untuk mencari sentroid atau titik pusat masanya ya. Pakai yang di sini. Ya Pak, dilanjut Pak. Oke. Itu jelas ya?
Kalian cukup hafalkan aja yang inilah. Ya pokoknya hafalkan yang lingkaran atau yang segi 4. Kalau yang lingkaran V per 4, R pangkat 4. Kalau yang segi 4, B dikali H pangkat 3 per 12. Udah kayak gitu aja. Oh ya, ini juga perlu hafal kalian ini. Ini perlu hafal karena ini dipakai banget ya. Dan juga rumus yang lendutan, yang M per EI sama dengan D kuadrat V per DX kuadrat. Nah, ini juga perlu hafal. Jadi itu tips dari saya, kalian hafalkan ini. Oke, kita lanjut. Nah, I-nya itu V per 4, R pangkat 4. Kita masukin V per 4, R-nya itu 0,025 pangkat 4. Ya, silahkan hitung pakai kalkulator. Oh iya, jangan lupa bawa kalkulator ya. Kalian boleh buka kalkulator, asalkan bukan kalkulator HP, kalkulator biasa. 3,06 kali 10 pangkat min 7, Pak. 3,06 06 kali 10 pangkat min 7 meter pangkat 4. Oke. Nah, kita masukin semua nilainya. Sini aja. Minus dari momennya minus 12.000 momen maksimalnya. Y-nya itu R atau 0,025. I-nya 3,06 dikali 10 pangkat min 7. Ya udah, silahkan hitung lagi nih berapa sigma maksimumnya. Hasilnya tuh 9,8 Kali. 0 GPA, Pak. Ini berarti 10 pangkat 9 ya? Iya, Pak, betul. Atau 9,8 GPA. 9,8 GPA. Nah, kayak gini ya. Ya, tuh. Step by stepnya harus dipahami benar-benar. Ini udah umum ya. Step pertama DBB, step kedua sectioning, step ketiga gambar, step keempat ya tinggal step keempat dan kelima hitung sigma maksimum dan tentukan di mana letaknya. Itu untuk kasus tegangan normal akibat momen. Nah, misalkan ya ini biar ngirit soal. Misalkan kasus yang sama tapi ditanyanya beda. Ya jadi kita copy aja ya ini ya. Yang ditanya itu bukan sigma akibat momen, tapi yang ditanya lendutan, poin yang ketiga. Kita loncat dulu ya. Lendutan. Nah, defleksi atau lendutan. Ditanya misalnya nih, berapakah lendutan pada titik A, B, dan C. Nah, lendutan itu V ya di kalau simbolnya. Nih, berapakah lendutan pada titik A, B, dan
C. Di sini kalian bisa menggunakan dua metode yang berbeda. Jadi tinggal pilih salah satu aja ya. Boleh metode integrasi, boleh juga metode luas area momen. Mau dibahas satu-satu atau salah satunya aja? Salah satunya aja kayaknya Pak, yang integrasi dulu aja. Yang integral aja. Ya Yang Pak, luas area momen nggak mau. terakhir lihat videonya Pak, tidak kondusif Pak. Oh, Agak, ya bukan, udahlah. Yang integral agak aja sulit ya. memahaminya Pak. Yang integral, kita coba yang integral aja dulu. Nah, jadi yang perlu kalian lakukan step-stepnya itu tuh sama dengan step sebelumnya sampai mencari grafik momen. Jadi step-stepnya itu ya sama ya. Step pertama cari dulu DBB. Step keduanya sectioning. Step ketiganya DBB, sectioning, dan grafik momen. Nah, karena ini udah dapat grafik momennya ya, udah tinggal kita copy aja ya. Nah, udahlah kita gambar lagi aja. Ini minus 12.000. Ini 4. Nah, jadi ini masih digunakan. Terutama untuk metode yang itu ya, yang luas area momen ini extremely kepake banget. Nah, kalau di integral itu sebenarnya yang kepakainya bukan grafiknya, tapi persamaannya. Si mx sama dengan tadi itu 300 3000. 3000x min 12.000. Nah, grafik momen ini tambah deh dan persamaannya. Oke. Selanjutnya ya tinggal masuk ke sebelum masuk ke persamaan integral, kita tentukan dulu syarat batas. Nah, tentukan syarat batasnya. Jadi, untuk menentukan syarat batas, kita perlu mensimulasikan batang tersebut. Kalau misalnya melengkung, arahnya kemana? Nah, kalau batang tadi melengkung, arahnya kemana? Ke bawah kan ya? Ke bawah Pak. Nah, kalian ini baik untuk cara integrasi atau cara yang ini ya, luas area momen, itu kalian harus menggambarkan garis elastiknya. Jadi perkiraan batangnya itu melandutnya seperti apa modelnya. Ini kan penjepitnya ya. Nah, awalnya kan batangnya lurus-lurus aja nih. Awalnya batangnya lurus-lurus aja kan. Nah, setelah dilakukan pembebanan, jadinya dia agak bengkok dikit ke bawah gitu. Ya, anggaplah kayak gini gitu ya. Nah, ini yang warna merah itu adalah garis elastik. Nah, kayak gini kan ya, ini perkiraannya. Nah, sedangkan ini adalah garis normal.
Jadi sebelum pembebanan kalau itu. Nah, kayak gitu. Di sini kita harus menentukan syarat batasnya. Nah, ini harus menggunakan intuisi atau insting engineering yang sangat tinggi. Ya, jadi benar-benar di sini mikirnya nih di sini, mekanikanya tuh di sini. Syarat batas. Karena kan kalau misalnya, oh ya, sebelum saya berhitung, kalian harus ngerti kenapa ini harus dilakukan. Syarat batas ini kenapa harus dilakukan? Karena ketika kalian menggunakan integrasi, kan M per EI sama dengan, ya misalnya kalau menghitung dv per dx, ya harus diintegralin sekali gitu kan. dv kuadrat, d kuadrat, v per dx kuadrat. Nah, hasil dari integrasi ini kan pasti muncul C1 gitu ya, konstanta. Terus kalau integralin lagi akan muncul C2 konstanta. Nah, jadi syarat batas ini digunakan untuk mengetahui berapa nilai C1 dan C2 gitu. Nah, syarat batas ini berupa entah itu lendutan atau kemiringan. Jadi bisa bentuknya lendutan atau kemiringan yang bisa kita ketahui hanya melihat pada garis elastik ini, gitu ya. Jadi entah itu kemiringan atau lendutan pada garis elastik yang udah kita gambar, gitu. Nah, kita lihat nih garis elastik yang udah kita gambar, mana nih yang udah bisa kita tahu duluan? Kemiringan, coba lihat. Ini titik A nih yang paling kita tahu. Nah, definisi dari dv per dx itu adalah kemiringan atau sudut. Nah, misalkan ini di titik ini, misal ya, di titik ini, nah sudutnya itu kalau misalnya kita ambil garis singgung, nah ini adalah sudutnya atau dv per dx gitu. Nah, itu adalah sudut. Mana di titik mana yang kita udah tahu sudutnya? Di titik mana coba? Nah, ini juga harus pakai skill engineering ya. Tumpuan jepit itu tuh spesial karena tumpuan jepit di sini kan nggak boleh muter ya si bendanya, beda sama tumpuan pin. Nah, ini bebas aja boleh muter searah rotasi atau berlawanan rotasi, bebas gitu kan kalau pin. Kalau misalnya tumpuan jepit itu nggak bebas, nggak boleh dia bergerak berotasi searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, ini nggak boleh. Berarti tepat pada ujung sini, misal ini titik A, itu tuh garis elastiknya masih lurus. Nah, ini yang perlu kalian benar-benar resapi gitu, pakai logika. Jadi, di sini tuh kalau misalnya emang kita bengkokin gitu ya, awalnya ini lurus, baru bengkok ke bawah gitu. Untuk garis elastik yang seperti ini. Beda kalau misalnya kalian pakai pin kayak gitu. Kalau kalian kasih gaya di sini, ini langsung turun gitu. Langsung turun. Jadi di sini udah miring gitu karena dia udah berotasi sedikit. Sedangkan kalau misalnya tumpuan jepit, awalnya dia lurus. Jadi titik A ini dv per dx-nya itu sama dengan 0. Gitu, karena masih lurus. Nah, gitu ya. Jadi beda. Kalau misalnya tumpuannya pin, ini nggak bisa. Ini dv per dx nggak bisa kita jadikan syarat batas gitu ya. Jadi, nah syarat batas yang pertama dv per dx-nya ketika x sama dengan 0, dv per dx sama dengan 0. Nah, itu syarat batas yang pertama. Syarat batas yang kedua. Nah, syarat batas yang kedua ini ya v-nya. Yang bisa kita tahu apa nih di titik
Di titik mana? Pasti di titik A juga ya. Jadi kan di sana sama sekali belum turun kan? Kalau di titik ini dia udah turun ke bawah minus. Titik ini minus juga ke bawah. Kalau di titik A itu belum turun ya karena ditahan di situ. Nah, gitu. Nah, ini kita ngebandingin antara pin sama ini ya, cantilever yang dijepit. Jadi kalau ini sama-sama V-nya 0 dan dV per dx-nya 0 kalau yang ini. Nah, kalau yang ini dV per dx itu tidak sama dengan 0 tapi V-nya 0 ketika titik A gitu ya. Karena ditahan jadi nggak ke bawah gitu kan garis elastiknya. Nah, ini harap pakai logika ya memikirkannya. Ini itu 2 poin kunci. Ini tinggi banget nih nilainya ini. Karena mikirnya tuh di sini. Jadi penggambaran garis elastik sama penentuan syarat batas itu poinnya tinggi banget. Gitu. Jangan sampai salah. Oke. Ya, kita hapus lagi ini. Nah, setelah menentukan syarat batas, ya udah kita lakukan proses integrasi. Di sini aja ya. Nomor 5. Lakukan proses integrasi. Nah, awalnya kan M per EI sama dengan dv kuadrat, d kuadrat V per dx kuadrat. Kita masukin M-nya, rumus MX-nya. Ini MX. M terhadap X ya. Nah, aduh ini agak sempit. Kita kasih border. Nah, kita masukin berarti ini adalah 3000 X min 12.000. EI-nya kita pindahin ke kanan aja ya. Jadi ini D kuadrat V per dx kuadrat. Nah, ini EI-nya kita geser ke sini. Nah, dx-nya kita pindahin ke kiri. Jadi kayak gini ya, sama aja. D kuadrat V ini jadinya kayak gini. Dx kuadrat. Nah, kayak gini ya. Kita integralin sekali. Hap. Nah, karena EI itu adalah konstanta, jadi dia bisa keluar dari integralnya. Jadi saya tulisnya kayak gini aja. EI integral D kuadrat V. Nah, baru ini tinggal integralkan. Integral pertama dari 3000X apa? Ayo, 3000 per 2 ya. Ini X pangkat 2. Dikurangi 12.000 X ditambah C1 sama dengan EI. Oh, ini masih ada DX-nya. Ini saya satu aja dulu ya. Berarti ini D kuadrat V per DX. Nah, jadi satu aja dulu. Jadi ini masih, nah, jadi ininya hilang satu ya. D kuadrat V. Jadi ini masih dV per dx gitu. Nah, lanjut. Setelah itu, baru kalau misalnya mau nyari V, dx-nya pindah lagi, satu lagi ke sebelah kiri. Ini persamaan pertama. Persamaan keduanya, dx-nya pindah lagi ke kiri. Ini jadi 1500 ya. X kuadrat min 12.000. X plus C1, nah ini dikali dx lagi, sama dengan EI dV. Kita integralin lagi untuk mendapatkan V. Berarti ini 15.000, 1500 dibagi 3, X pangkat 3
min, nah ini 12.000 dibagi 2, X pangkat 2, ditambah C1X, ditambah C2. Nah, ini baru sama dengan EI dikali V. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini persamaan yang kedua, berarti ini 500 X pangkat 3 min 6.000 X kuadrat plus C1X ditambah C2 sama dengan E dikali I dikali V gitu. Sip, udah kayak gini, tinggal kita masukin syarat batas pada persamaan tersebut. Langkah selanjutnya, ini langkah ke-6. Masukkan syarat batas pada persamaan dv per dx dan persamaan v. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 2. Nah, syarat batas yang pertama. Ketika x sama dengan 0, maka dv per dx-nya sama dengan 0 juga. Ya udah, tinggal kita masukin ke persamaan 1 ya. Nah, ini persamaan 1. Ini kita jadiin 1500 saja. 1500. Takutnya nanti bingung. Gak apa-apa lah. Nah, ini aja ya. 1500 X kuadrat. X kuadrat. Masukin X-nya 0. Dikurangi 12.000 X. 12.000. Ini gampang ya. Tinggal masukin 0. Ditambah C1. Nah, ini sama dengan EI dikali 0. Ya, karena ini 0 ya pasti 0 ya. Ini 0, 0 juga gitu. Ya udah berarti C1 itu 0. Nah, ini saya pilihin soal yang gampang nih. Terus syarat batas yang kedua. Ketika X sama dengan 0, V-nya sama dengan 0. Nah, ini masuk ke persamaan yang kedua. Berarti 500 dikali 0 pangkat 3 min 6.000 dikali 0 pangkat 2 ditambah C1 dikali 0 ditambah lagi C2 sama dengan E1 dikali 0. Ini coret, 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 coret. C2 sama dengan 0. C1-nya 0, C2-nya 0. Berarti persamaan dv per dx-nya jadinya kayak gimana? Ya udah tinggal ini aja ya, yang ini. Tinggal C1-nya itu jadi 0. Berarti 1500 X kuadrat min 12.000 X sama dengan EI dikali EI dikali dv per dx. Nah, selanjutnya persamaan V jadinya gimana? 500 X pangkat 3 min 6.000 X kuadrat. Ya udah, ini sama dengan EI dikali V gitu. Udah nih, kita dapat persamaan V-nya. Karena yang ditanya V, ya udah kita pakainya persamaan yang ini aja ya. Nah, tinggal kita masukin nilainya. Yang ditanya apa? Nah, yang ditanya berapakah landutan pada titik A? Titik A itu ketika X sama dengan 0 ya. Titik B ketika X sama dengan 4. Oh ya, ini titik C ini setengahnya. Berarti ketika X sama dengan 2. Titik C itu ketika X sama dengan 2. Tinggal masukin. Kalau di titik A, X sama dengan 0. Titik B, X sama dengan 4. Dan titik C itu X sama dengan 2. Tinggal dimasukin aja. Oh ya, ini ada satu informasi lagi yang ketinggalan. Modulus elastisitasnya anggaplah 200 GPa misalnya ya. 200 GPa. Berarti ini sama dengan
2 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 9. Berarti 2 dikali 10 pangkat 11 Pascal. Nah, tinggal masukin nih. Berarti V pada titik, ini yang pertama ya, V pada titik A. Yaitu ketika X sama dengan 0 ya. Tinggal masukin. Berarti 500 dikali 0 pangkat 3 min 6000 dikali 0 pangkat 2 sama dengan, ya entah berapa itu E dikali I-nya ya. Karena ini 0, gitu kan, ini 0, EI dikali V. Ya udah, berarti V-nya juga sama dengan 0 meter. Nah, karena di titik A kita udah tahu ya, kalau titik A itu sama sekali nggak ada lendutan. Lanjut, V pada titik B, yaitu ketika X sama dengan 4. Masukin 500 dikali 4 pangkat 3 min 6000 dikali 4 pangkat 2 sama dengan E-nya tadi 2 dikali 10 pangkat 11, I-nya tadi inersianya berapa? Udah dihitung kan? Inersianya ini ya, 3,06 dikali 10 pangkat min 7. Nah, E dikali I dikali V. Ya udah, tinggal V-nya cari. Nah, ini hitung dulu nih. 500 dikali 4 pangkat 3 berapa? Atau langsung aja nih yang ini nih dihitung. Pak, ini tuh tadi tuh cari apanya sih Pak di titik A, B, C-nya teh? Tegangan ya Pak? Lendutannya, kan itu pertanyaannya. Berapakah lendutan pada titik A, B, dan C? Nah, titik A, B, dan C. Berapa lendutannya? Jadi yang ditanya kayak gini sebenarnya. Ini kan titik A di sini. Ini titik C ya. Ini titik ini titik B-nya. Nah, ini kan melendut ke bawah. Ini berapa nih? VB berapa? Nah, ini VC berapa? Terus VA berapa? Ini yang ditanya. Jaraknya, jarak dari garis normal ke garis elastiknya berapa? Jadi kalau misalnya di titik B ya, anggaplah ada papan loncat buat kolam renang ya. Nah, kamu berdiri di sini gitu. Nah, ini akan turun dikit kan? Nah, ini turunnya berapa jauh gitu loh. Paham nggak? Itu adalah V ketika titik B atau lendutan di titik B. Pak, kalau misalnya ditanyanya tuh berapa sudut yang terbentuk, berarti Pakai kita harus persamaan pakai yang dV per dx. ini ya, sudut yang dibentuk pada titik B misalnya. Ya, masuk ke persamaan ini dan masukin X-nya ketika titik B. X ketika titik B itu kan X sama dengan 4 ya. Tinggal Ya, Pak. dimasukin aja. Gitu, oke? Nah, ya udah, ini berapa tadi? Titik B. Yang ini semuanya ya kalau dihitung ini jadi minus 64.000. Nah, ini kalau dihitung 2 dikali 10 pangkat 11 dikali 3,06 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini adalah 61
200 dikali V. Nah, berarti V-nya sama dengan, tinggal dibagi ya, minus 64.000. Aduh. 64.000 dibagi 61200. Nah, berapa ini? Negatif 1,04. Nah, berarti ini negatif 1,045 meter ya. Nah, jadi kalau misalnya dibebani dengan beban seperti tadi ya, yang besarnya itu 3000 Newton, ini 300 kilo lah, 300 kilogram ya. Berarti 3 kintal gitu. Nah, terus ada batang silinder, ya jari-jarinya 2,5 cm, kalian bayangin tuh diameternya 5 cm ya. Panjangnya 4 meter, tongkat berarti ya, kayak tongkat berbentuk silinder, panjangnya 4 meter. Tuh kalau misalnya dibebani dengan ini, beban 3 kintal ini ya, ini anggaplah baja biasa nih. Itu akan melendut dia, bahkan sampai 1 meter gitu ya. Nah, ini 1 meter, 1 meter lebih dikit gitu. Nah, itu bayangannya seperti itu. Oke, itu titik B. Kalau misalnya titik C, ya tinggal masukin ya V pada titik C, yaitu ketika X sama dengan 2 atau di tengah-tengah. Tinggal hitung 500 dikali 2 pangkat 3 min 6000 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 11 dikali, ya ini samain aja ya, ini kan masih 61200 dikali V. Nah, tinggal hitung V-nya berapa. Pak mau nanya Pak, Kenapa? itu yang E-nya dari mana Pak? Apa? E-nya? Iya, Pak. Itu diketahui. Itu kan modulus elastisitas atau kekakuan. Jadi itu menandakan jenis material. Ini diketahui di soal. Oh iya Pak. Jadi ini udah ada di soal ya. Ini modulus elastisitas. Jadi jenis materialnya apa? Jadi kalau 2 kali 10 pangkat 11 ini baja biasa. Bukan baja paduan. Jadi ya yang biasa ya. Makasih Pak. Oke. Pak itu kayaknya salah masukin nih Pak. Oh ini 2 bukan ya. 4 ya Pak. Sip. Berapa? Nggak, tadi koreksi yang tadi Pak dan salah. Ini minus 20.000 per Itu di titik 61 C apa ya? 00. Nah, berapa nih? Negatif 0,26 Pak. 0, minus ya. Minus 0,26 meter. Nah, ini kan sekitar 26 cm ya. Jadi turun sekitar 26 cm untuk di titik C ketika 2 meter. Gitu. Jelas ya? Kenapa negatif? Karena ke bawah melendutnya, bukan ke atas.
Ya kalau misalnya ditanyanya sudut ya, sudut pada titik A atau kemiringan pada titik apapun lah ya, itu pakai persamaannya yang ini nih. Jadi yang ditanya itu adalah dv per dx-nya. Gitu ya. Jadi tergantung pertanyaannya. Entah itu ditanya kemiringan atau sudut landutan ya, atau lendutan itu sendiri. Jadi itu harus diperhatikan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Step by step-nya, integralnya nih jangan sampai salah ya. Integral pertama menghasilkan dv per dx. Integral kedua menghasilkan v. Oke, ini untuk metode integrasi ya. Ya kalian kuasai ini aja, jadi nggak terlalu inilah. Ini paling susahnya matematikanya aja. Kalau metode luas integrasi itu, luas diagram momen itu harus melihat bangun-bangunnya, jadi seperti sentroid dan lain-lain. Harus lebih teliti. Walaupun hitungannya nggak terlalu susah, tapi harus teliti banget. Oke. Udah ya, nggak ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut. Nah, analisis tegangan menggunakan lingkaran Mohr. Nah, ini masih ingat nggak lingkaran Mohr? Lingkaran Mohr. Nah, oke, yang sederhana aja dulu lah. Misalnya kita udah tahu elemennya. Ini yang sederhana, jadi singkat cerita kita udah mendapatkan elemen dan mendapatkan nilai tegangannya. Jadi ada dua jenis tegangan misalnya ya. Jadi yang satu itu tegangan geser, yang satu itu tegangan tarik misalnya. Nah, tegangan tarik ini misalnya cuma ada di sumbu X aja lah. Nah, ini anggap sigmanya 300 MPa, misal ya. Sigma X-nya segitu, terus tau XY-nya, lihat nih. Ini 100 MPa. Nah, misal kayak gini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada tau XY dan sigma X. Nah, sebenarnya ada sigma Y, tapi nilainya 0 gitu ya. Nah, step by step-nya harus diikutin. Pertama ngapain? Ayo, pertama ngapain? Cari titik pusat, Pak. Titik pusat itu apa? Tau X ditambah tau Y dibagi 2. Kok tahu sih? Sigma. Oh, sigma. Bukan Oh, iya. tahu, sigma nih. Salah, Pak, salah. Sigma X tambah sigma Y Tipus. Itu sigma X ditambah sigma Y dibagi 2. Berapa? 300 tambah 0 per 2. Berapa nih? 150 MPa. Sigma Y-nya dinolin, Pak. Apanya? Iya, Sigma karena kan Y. nggak ada. Kecuali Oke. kalau ada. Oke, Pak. Terus, ayo. Dibuka Titik lagi singgung catatannya. lingkaran, Pak. Titik singgung. Titik singgung lingkaran tuh sigma X dan tau XY. Sigma X dan tau XY. Berarti ini berapa? 300,
Tau X-nya? 100. Nah, itu 100, lihat Pak. positif atau negatif tau X-nya. Nih, jadi cara ngelihatnya sebelah kanan, lihat aja sebelah kanan arahnya panahnya ke atas atau ke bawah? Ke atas, Pak. Ke atas, berarti positif ya. Ini 100 MPa. Terus ngapain? Bikin dia ini, Pak. Ya, buat ininya ya. Ingat. Ini minus tau. Yang ini plus tau. Ini plus sigma. Yang ini min sigma. Ya udah, tinggal plotting di mana titik pusatnya di 150, anggaplah di sini. Ini paling bagus kalian pakai jangka ya. Ya kalau bisa pakai jangka silahkan pakai jangka. Kalau enggak juga ya benar-benar perhatikanlah cara bikin lingkarannya. Ini 150. Terus titik singgungnya di mana? 300, 100. Nah ini 300 itu kalian harus benar-benar gambarin, berarti ya jaraknya harus sama ya. Dari sini sama ini jaraknya harus sama tuh. Ini 300, 100. 100 ke bawah atau ke atas? Ke bawah, Ke Pak. bawah, tuh. Nah, 100 ini kira-kira di sini. Ini 100. Nah, ini adalah titik singgungnya. Berarti jarak dari sini ke sini itu adalah jari jari. Terus ngapain? Udah ini. Yo, dibuka lagi catatannya. Cari R-nya, Pak. R-nya berapa? Setengahnya ini teh berarti 150. R sama dengan 150. akar dari rumusnya dulu. Lihat di catatannya. Semuanya ya, lihat. Di catatan aku mah langsung dari titik pusat ke titik singgungnya, Pak. Ya, itu contoh kali. Contoh soal di catatannya. Ada yang sebelum ngebahas contoh soal. Masa dikasih tahu semua? Ayo, cari-cari. Ini sebenarnya ya kalian lihat aja ya di sini. Itu kan trigonometri. Ya kalau misalnya mau nggak ngafalin lumus, lihat aja ini kan segitiga biasa ya. Jarak dari sini sampai sini kalian tahu, jarak dari sini sampai sini kalian tahu. Ya udah tinggal Pitagoras gitu kan. Ya sederhananya sih ya tinggal ini anggaplah ini A, ini B gitu ya. Tinggal berarti R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya berapa? A-nya 150 kuadrat ditambah B-nya 100 kuadrat. Ya ini sederhananya ya kalau lihat langsung dari grafiknya. Tapi kalau dari rumusnya itu adalah sigma X plus sigma Y per 2. Ini kuadrat ditambah tau XY. Nah ini nih, ingat-ingat ini perumusannya. Nah, ini sebenarnya sama-sama aja. Nah ini itu adalah rata-rata ya, berarti jarak dari sini sampai sini dibagi 2 gitu kan. Sigma X plus sigma Y dibagi 2 ya, ini adalah si A itu tadi nih. Terus B kuadrat, B itu kan si taunya, tau XY-nya. Dari sini sampai sini 100 kan. Ini adalah tau XY-nya gitu. Ini si B tadi. Gitu ya. Yaudah kita tulisnya di bawah aja.
biar nggak ngalangin lingkarannya nanti. Berarti R sama dengan R sama dengan akar dari, ya ini 300 plus 0 per 2 kuadrat ditambah 100 kuadrat ya. 150 kuadrat, masih ingat? Yo, 150 kuadrat. Ini 225. kayak sebentar ya, ini saya coba nggak pakai kalkulator. Ini 15, ini 10. Nah, kalau dibagi 5, ini itu adalah 3 kali 5, ini 2 kali 5. Berarti ini adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 13. Berarti ini adalah 5 dikali 13 gitu. 50 dikali akar 13. Ya sama aja sih, bukan koma-koma. Yang koma-koma aja lah biar lebih eksak. Berapa? Berapa nih hasilnya? 180,27 MPa. Nah, berarti si R-nya udah tahu gitu ya. Tinggal kita gambarin dulu deh si lingkaran Moore-nya. Nah, ini kan jari-jari. Aduh. Pakai ini aja lah, pakai tools. Lingkaran. Nah, itu dikira-kira titik pusatnya. Enaknya sih pakai jangka ya. Ya ini kira-kira udah pas lah. Nah, kayak gini lingkaran Moore-nya. Nah, jadi dari sini, oh ya ini saya lupa pertanyaannya ya. Tentukanlah tentukan sigma prinsipal dan tau maksimum. Nah, tau maksimum itu sigma prinsipal dulu. Nah, ini sigma prinsipal itu ada di sini. Dan juga ada sigma prinsipal 2. Nah, tentuin tuh berapa. Yang pertama berapa, yang kedua berapa. Nah, sedangkan tau maksimum itu adanya di atas atau bawah, sama aja ya. Mau atas atau bawah itu sama. Ini tau maksimum. Nah, berapa tuh sigma prinsipal yang pertama? Nah, sigma prinsipal pertama biasanya yang pertama ya, karena dia bentuknya tarik yang pertama tuh. Jadi yang paling riskan pada mode tegangan. Yang paling beresiko untuk menyebabkan kegagalan ya. Yang pertama nih, biasanya yang pertama aja juga udah cukup lah untuk menjadi jawaban. Tapi kalau misalnya kasus-kasus tertentu gitu ya, kayak misalnya batangnya panjang banget. Nah, justru dia lebih rentan dengan
tegangan tekan karena bisa buckling. Ya anggaplah ini panjang banget gitu. Wah, panjang banget nih. Terus ada penekanan gitu ya, kan bisa jadi kayak gini itu bentuknya. Ini namanya fenomena buckling. Tapi ini kasus khusus ya, di mana batang yang sangat panjang. Nah, umumnya kita lebih mempedulikan tegangan tarik dibandingkan tekan untuk baja ya. Nah, sigma prinsipal yang pertama kita lihat nih. Berarti kan ini ya, ini udah tahu nih 150 kan dari sini sampai sini. Terus ditambah dari sini sampai sini itu jari-jari gitu kan. Udah berarti ini titik pusat plus R. Sedangkan sigma prinsipal yang kedua tinggal dikurangi gitu. Tipus minus R. Ya ini ya, dari sini sampai sini dikurangi jari-jarinya gitu. Tipusnya 150, R-nya 180,27. Berarti ini 330,27 MPa. Sedangkan yang ini tipusnya berapa? 150 dikurangi R, 180,27. Berarti ini minus 30,27 MPa. Oke, terus tau maksimalnya. Tau maksimal ya udah sederhana ini mah ya, tinggal ini adalah jari-jari. Jari-jarinya itu adalah 180,27 MPa. Kenapa bisa tahu jari-jari? Ya dari jarak dari sini sampai sini kan jari-jarinya gitu kan. Ya udah tinggal itu adalah jari-jari gitu. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Nah, ini misalnya kasusnya sederhana. Kenapa sederhana? Karena kita udah bisa langsung tahu elemennya. Gimana kalau kita kasusnya itu dari awal, dari kasus pembebanan, baru kita dapatkan elemennya kayak gimana? Nah, misalnya ya, contoh kasus. Contoh kasus yang pertama. Nih, jadi saya gambarin 3 dimensi. Sabar ya, saya agak susah garis lurusnya. Ya, nggak bisa digeser. Ya udahlah, kira-kira aja. Nah, ini itu cantilever sama kayak yang tadi ya. Jadi di las di sini, bagian sininya itu di las, bagian sininya las ya. Nah, ini dikenakan beban, misalnya kayak gini. Ayo. Kalau misalnya beban ini teraplikasikan, coba kita lihat. Nih, mana yang paling, ini neutral aksis ya. Mana yang paling, ini kira-kira aja, mana yang paling kritis? Ini kan kasusnya momen. Ayo tadi,
ini harus pakai logika. Contoh yang tadi, ayo, apakah di titik A atau titik C atau titik B? Mana yang paling kritis? Titik A tuh, Pak. Ya, sama ya kayak tadi ya, titik A. Nah, titik A-nya, nah ini harus dikira-kira lagi, ini pakai logika lagi. Ada di sebelah mana? Bagian atas neutral axis atau bagian bawah? Bagian bawah, Pak. Yakin? Bagian atas deh, Pak. Yang tarik ya, yang tarik. Tadi kan udah kita coba tuh. Yang tarik. Nah, bagian atas. Bagian atas ini, kalau misalnya kita ambil sebuah segmen gitu ya. Ini tuh dia ketarik gitu. Kan ingat-ingat nih, kalau misalnya momen itu ya. Ini neutral axis. Yang ini bisa tarik. Ini tekan. Nah, yang paling atas itu yang paling kritis ya. Ini kasusnya yang bagian atas yang tarik gitu, tergantung pembebanan. Nah, kalau misalnya kita perbesar gitu ini si segmen ini. Aduh. Perbesar segmen ini gitu ya. Nah, dia akan merasakan sigma pada sumbu X. Kebayang nggak? Cuma kayak gini bebannya. Kebayang, kebayang? Kebayang nggak ini? Halo, halo? Halo, halo, halo. Masih adakah mahasiswa-mahasiswa di sini? Halo Pak. Kebayang nggak? Ini kebayang nggak? Kalau misalnya kita ambil segmen di bagian atas. Jadi dia itu akan menghasilkan moda pembebanan yang seperti itu. Oke? Bingung nggak? Bingung nggak? Ini kalau misalnya gini bingung, lanjutnya makin bingung lagi. Ya, ini akan jadi seperti ini. Beda cerita kalau misalnya kita gabungkan dengan beban torsi. Misalnya di titik B, bebannya nggak cuma penekanan. Ada torsi juga. Nah, ada torsi juga. Gitu. Ini torsi. Nah, torsi kan menghasilkan tau ya. Torsi menghasilkan tau. Taunya itu sama dengan TC per J. Ini yang materi sebelum UAS. Nah, coba kalian pikirin. Si elemen ini tadi, dia nggak cuma ketarik oleh akibat sigma, tapi juga tergeser. Ini kan seolah-olah dipuntir gitu ya. Nah, ini perlu kalian benar-benar resapi. Resapi. Nah, ini akan timbul tegangan geser. Nah, coba ya. Ini kan dipuntirnya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti ini seolah-olah ketarik gitu loh. Di bagian kanannya seolah-olah ketarik. Di bagian kirinya itu berlawanannya gitu. Jadi akan menghasilkan tegangan geser yang seperti ini. Gitu. Ini adalah tau XY, ini adalah sigma X. Nah, ini pakai rumus MY per I. Yang ini pakai rumus TC per J. Kayak gitu. Ini asal muasal. Jadi kita harus benar-benar bisa mencerna nih. Elemen ini akan menghasilkan tegangan apa gitu. Oke, ini kasus kalau misalnya ada T ya. Kalau misalnya ada tarikan gimana? Nah, kalau misalnya ada tarikan, nah ini nggak cuma ditekan tapi ditarik juga nih.
Oh, berarti di titik ekstrim ini, dia sigma X-nya itu nggak cuma, kan ini ketarik ya, nggak cuma dari minus MY per I, tapi juga ditambah dari N per A. Karena ini gaya tarik N ya, dibagi luas penampang A. Kayak gitu. Ini sigma akibat tarikan. Jadi nggak cuma satu nilai sigmanya. Tapi sama-sama sigma X ya. Jadi itu akibat momen satu, terus akibat gaya N atau gaya tarik satu gitu. Jadi ada dua. Ada dua kasus sigma gitu. Oke. Jadi kalau misalnya soal kasusnya kayak gini, kalian harus nyari dulu ini dan ininya. Gitu. Oke nggak? Nah, cara nyarinya gimana? Ya anggaplah ini langsung soal ya. Anggaplah ini gayanya ini 5 janganlah. Ini 1000 Newton. Yang ini 5000 Newton. Nah, ini misalnya 3 cm, ini 4 cm. Dan panjangnya misalnya ya anggaplah 2 meter gitu. Nah, lakukanlah analisis, misalnya pertanyaannya ya. Lakukanlah analisis tegangan dan dapatkanlah nilai sigma prinsipal dan nilai tau max. Nah, pertanyaannya kayak gitu. Nah, langkah pertama ya udah kita tentukan segmen di mana segmen tersebut tegangannya yang paling besar ya ini tadi ya. Jadi harus tentukan segmennya di mana. Ada di pojok kiri atau titik A misalnya ya. Di pojok kiri dan bagiannya ada di atas gitu. Dan ya udah kita tentukan dulu segmennya. Nah, segmennya kan kayak gini. Tentukan arah tegangannya. Oh, cuma ada dua nih. Sigma akibat momen dan juga sigma akibat gaya normal tadi. Hitung dulu nih sigma M-nya berapa. Berarti ini minus M maksimum dikali Y per I. Nah, tinggal hitung ya, I-nya itu sama dengan B dikali H pangkat 3 per 12. Y-nya itu tinggal, kalau Y-nya ini berapa nih Y-nya? Ayo lihat nih. Berapa? Y-nya nih, Y. Halo, halo. Nilai Y-nya, Pak. Iya, berapa? Positif, Pak. Positif berapa? Positif. Tunggu, Pak. Itu lihat tuh penampangnya tuh. Ini penampangnya lihat. Uh, 1,5, Pak. Ace. Pak, itu. Kan dia kayak gini kan? Iya. Ini 3, ini 4. Berarti Y-nya berapa? 2, Pak. 2 ya. Tuh, ini kan Y-nya dari sini sampai atas nih. Berarti 2.
2 Y-nya. Tinggal masukin 2. Nah, momen maksimumnya karena dia tepat ada di titik A, kita nggak usah lakukan sectioning, tinggal cari aja momen maksimumnya. Nah, jadi dibikin DBB-nya untuk mencari momen maksimum. Di sini dia ada gaya tadi berapa? 1000 ya. Ini 5000. Nah, terus ini pasti akan timbul gaya reaksi ya. Gaya reaksi langsung aja ini arahnya ke atas, anggap ini AY. Dan juga ada momen. Nah, ini momennya kita belum tahu arahnya, anggaplah seperti ini dulu ya. Nah, ini momennya. Oke, nah dari sini kita bisa lihat nih, berapakah nilai momennya. Langsung aja ya, berarti sigma F di sumbu Y sama dengan 0, AY sama dengan langsung 1000. Terus sigma momen di titik A sama dengan 0. Nah, lihat nih, udah ada M ini ya, dia berlawanan arah jarum jam. Berarti positif, M. Nah, terus ini yang menghasilkan momen kan cuma 1000 ini ya. Hasilnya momen yang searah dengan jarum jam. Searah jarum jam berarti negatif. Negatif 1000 dikali 2 sama dengan 0. Ya udah, berarti ini M sama dengan 2000 Newton meter. Ini Newton meter. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya ke sini dan juga ke sini. Momen maksimumnya, oh sebentar, ini positif ya. Positif, ini Y-nya harusnya nggak ke atas. Oh, berarti harus kalau untuk menentukan momen maksimum nggak bisa langsung kayak gini aja. Berarti harus tetap sama bikin sectioning untuk benar-benar mengetahui ininya ya, arah yang sebenarnya. Ini momen maksimumnya nggak 2000 sebenarnya. Tapi kalau kita lakukan sectioning, nah kita bisa ketahuan itu sebenarnya momennya bukan plus 2000 tapi minus 2000 momen kritikalnya. Minus 2000. Ya kalau mau dibuktikan mangga ya, kita lakukan sectioning. Sectioning. Nah, ini X. Nah, ini 2000. Ya, ini 1000 ya. Nah, ini ada M lagi. Di sini ada V. Nah, kita peduliin sigma M-nya aja lah. Sigma momen di titik O sama dengan 0. Berarti, nah, M ini, ini bukan kayak gini nih, arahnya ke atas. Nah, arahnya berlawanan arah jarum jam ya, defaultnya yang sebelah kanan. Nah, berarti M, nah ini ditambah 2000. Nah, terus yang ini, yang 1000 Newton dia searah dengan jarum jam berarti minus 1000 dikali X sama dengan 0. Nah, berarti M sama dengan 1000X minus 2000. Nah, ini dia. Dari sini kita gambar. Gambar grafik momennya. Awalnya minus 2000, ya masukin aja 0 ya X-nya. Sampai kalau dimasukin X-nya 2, berarti 2000. Berat 2000 dikurangi 2000, 0.
Nah, jadi momen kritikalnya ada di sini, minus 2000 ya, bukan 2000. Minus 2000. Jadi dilihat dari grafik momen. Jadi ya mau nggak mau harus tetap dibikin grafik momennya ya. Supaya mengetahui momen maksimum. Dikali Y per I. I-nya dapat dari sini. Terus ini sigma akibat N. Ya udah tinggal dihitung sigma akibat N itu sama dengan gaya dibagi gaya normalnya ya, dibagi luas. Nah, gayanya itu 5000 dibagi luas. Luasnya tinggal B dikali H. Nah, dapatlah nilainya. Udah dapat itu semua, baru lakukan ini ya, lakukan pembuatan lingkaran Moore. Sama prosedurnya kayak tadi. Nah, titik pusat sama dengan ya udah berarti sigma X plus sigma Y dibagi 0 ya. Anggaplah misalnya ini 100 ya. Ini juga 100 gitu. Ya ini misalkan ya. Tinggal 100 atau dibedain lah. Ini 100, ini 50 deh. Berarti ini adalah sigma X-nya 150 dibagi 2. Wah, ini 75 misal ya. Itu titik pusat, terus titik singgung. Itu berarti sigma X, itu sigma X-nya 150, tau X-nya, tau X-nya 0. Karena tidak ada tau di situ. Tinggal kita gambar. Berarti ini minus tau ya, ini sigma. Titik pusatnya ada di 75, titik singgungnya ada di sini. Ya udah berarti R-nya juga udah langsung ketahuan ini mah. Titik singgungnya kan di situ. Ya udah berarti kayak gini lingkaran Moore-nya gitu. Kalau mau dihitung R juga boleh. Berarti ini akar dari sigma X plus sigma Y per 2 kuadrat ditambah tau XY kuadrat. Ya karena ini 0 gitu ya. Ya udah ini coret. Berarti ini akar dari 150 kuadrat. Ya udah berarti ini 150. Kok 150? 75 ya. 75 kuadrat berarti ini 75. Gampang nih lingkaran Moore-nya. Nah, udah itu ya tinggal tentukan berapakah sigma prinsipal. Sigma P2, ini P1 dan tau max-nya. Gampang ya. Sigma prinsipal 1 sama dengan titik pusat tambah R. 75 tambah 75. 150. Sedangkan sigma P2 tipus dikurangi R. Berarti ini 75 min 75. 0. Sedangkan tau max sama dengan R atau 75 MPa gitu ya. Nah, itu kalau misalnya asal mulanya itu dari kasus struktur secara langsung. Lalu dilakukan analisis tegangan. Oke? Ada yang mau ditanyain dulu? Cukup jelas yang ini? Cukup memusingkan? Enggak, ya lumayan sih Pak. Jadi Berarti step-stepnya ini step yang buat cari lingkaran Moore ini mah Pak dari awal banget ya Pak. Kita harus iya sama. cari sigma E, sigma X, Iya, ditambah betul. ada sigma N juga. Iya, jadi Nggak nggak langsung diketahui, diketahui. Pak.
Kenapa? Dia nggak langsung diketahui kayak tadi. Ini kalau kasus nyata kayak gini. Ya karena emang di kehidupan nyata juga kayak gini kan, awalnya dari dari struktur dibebani. Lalu kita estimasikan mana yang paling kritis. Titik mana yang paling kritis. Nah, di situ ada beban apa aja? Ada beban tegangan normal atau ada tegangan geser gitu. Nah, baru kalau misalnya ada kombinasi, kita lakukan tingkalan Mohr untuk bisa mengetahui apakah ini gagal atau enggak gitu. Jadi ini tuh fana nih, soal-soal kayak gini tuh fana sebenarnya. Langsung tahu gitu. Soal kayak gini fana. Ya soal lebih realnya ya kayak gini. Ini real kasus nyata kan. Lebih menantang. Dan ini Ya. seperti biasa Pak, di record Pak. Di record. Ya Dilanjut, maksimalkan ini ya, maksimalkan waktu untuk mengerjakan soal karena waktunya dibatasi hanya 90 menit. Nah, jadi 90 menit itu mengerjakannya ya saya kasih kelonggaran misalnya 20 menit sampai setengah jam untuk proses uploadnya ya. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum kita akhiri? Alhamdulillah cukup sih Pak. Kalau nggak ada, ya mudah-mudahan UASnya lancar ya. Amin. Jangan lupa waktunya itu hari Rabu. Saya itu lupa jam berapa, jam 8 atau jam 10. Kalau nggak salah jam 8 ya, coba kalian cek lagi ya. Kalau nggak ada yang ditanyain lagi, terima kasih atas perhatiannya. Ya mudah-mudahan ilmunya bisa sedikit bermanfaat ya buat kehidupan kalian nantinya. Entah itu di pekerjaan atau Amin. yang lainnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup kuliah ini, kuliah terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.